Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus baik. Yeay. Ya, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk kita jongkok bareng-bareng. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kembali buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan, semua selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan,
baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga agar kami dapat duduk manis dan mengikuti ibadah ini sampai akhir ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Kau berkati negara kami yang sedang COVID-19 ya Tuhan. Kiranya COVID-19 segera keluar dari negara kami ya Tuhan. Dan juga Kau berkati pemimpinnya dari yang paling atas sampai yang paling akhir. Kau berkati agar pemimpin-pemimpinnya takut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, ingat ya, kita itu pahlawannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah panglima kita. Jadi, kita harus melawan siapa? Iblis. Yuk, bareng-bareng kita puji Tuhan lagi, lebih semangat. Ku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Iblis musuh kita. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Ingat iblis musuh kita. Ingat iblis musuh kita. Ingat iblis musuh kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Persiapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Siapkan hatinya untuk hadirat Tuhan. Yakin saat kau berfirman, ku menang
katakan ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Adik-adik yang di rumah boleh katakan ku yakin. Yakin saat kau berfirman, Ku menang. ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjagaku. Kuat Kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, angkat tangannya adik-adik. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi
Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami, berikan kami roh duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak yang memberitakan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Lebih keras. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, semua adik-adik siap kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengajari kami, mendidik kami, menasehati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang mudah dibentuk, mudah dididik, mudah diajar. Dan kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Iya. Ya, sekarang kita mau buka Alkitab kita di Kejadian 37 sampai ke 50. Panjang sekali ya. Tapi kita enggak dipanjangkan, kita pendekkan ya. Tentang apa sih Kak? Tentang Yusuf percaya pada janji Tuhan. Ya, fokus pada janji Tuhan ya. Kita semua harus fokus sama Tuhan, apalagi pada janjinya ya. Nah, ceritanya seperti ini. Semua duduk manis, ya dengar-dengaran, telinga dibuka, tidak boleh bobo-boboan dan makan ya. Yakub, nih Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Banyak sekali anaknya. 12 laki-laki lagi. Paciwehnya. Iya, paciweh you know. Ribut gitu ya karena laki-laki semua. Yusuf adalah anak bungsu dari Bapak Yakub. Nah, jadi Yusuf ini anak bungsunya. Jadi kakak terbesarnya namanya Ruben. Nah, yang terkecil namanya Yusuf. Nah, Yakub sangat sayang sama Yusuf si bungsu ya. Nah, Yakub itu memberi Yusuf mantel yang bagus banget. Tapi kakaknya gak dibeliin, Yusuf doang. Jadi saudara-saudaranya iri sama Yusuf, adik-adik ya. Setelah kakaknya itu dibedakan lah sama Yakub ya, sama Yusuf. Yusuf apa-apa dikasih gitu kan. Akhirnya satu ketika Yusuf bermimpi. Yusuf lagi ya, tadi Bapak kasih mantel Yusuf. Nih dapat mimpi Yusuf lagi. Yusuf bermimpi dia ada di ladang bersama ke-11 saudara-saudaranya ini. Dan mereka sedang ngapain? Sedang mengikat tumpukan gandum. Ya, jadi mereka ada di ladang bersama-sama gitu kan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan mereka sedang mengerjakan apa? Mengikat gandum adik-adik. Mengikat gandum sama-sama ya. Nah dalam mimpinya itu tiba-tiba ya ke gandum, ikatan gandum yang punya saudara-saudaranya itu membungkuk pada gandumnya dia, ikatan gandumnya dia. Jadi kan 12 ikat gitu. Nah ikat yang punya Yusuf berdiri, ikat yang saudara-saudaranya itu menunduk begitu, membungkuk ya pada yang Yusuf. Nah, udah saudaranya nggak seneng lagi, apa sih maksudnya ini si Yusuf ini ya. Terus dapat lagi mimpi. Yusuf bermimpi lagi bahwa matahari, bulan
dan 11 bintang sujud padanya. Adik-adik, matahari kan satu, bulan sama satu, bintang kan yang banyak. Tetapi yang sujudnya 11. 11 itu ada saudaranya siapa? Saudaranya Yusuf 11. Sama Yusuf 12. Anak Yakub 12. Dan 11 bintang sujud pada Yusuf. Wah, mimpinya aneh lagi ya. Dan Yusuf dengan polosnya bercerita sama saudara-saudaranya. Kakak-kakak, abang-abang, mas-mas, apa kek lah, koko-koko gitu kan. Cerita dia. Aku begini. Ceritanya yang tadi tuh. Yang gandum, yang bintang. Saudara-saudaranya marah. Benci sama si Yusuf. Tapi ayahnya mendengar cerita itu lalu menyimpan dalam hatinya. Mimpi si Yusuf disimpan dalam hati bapaknya Yakub itu. Nah, saudaranya Yusuf kan sangat membenci sama si Yusuf ini. Akhirnya mereka berencana adik-adik. Berencana jahat loh. Rencananya apa kakak? Membunuh. Boleh gak adik-adik membunuh? Gak boleh, jahat itu. Nah, saudara Yusuf itu merencanakan untuk membunuh Yusuf adik-adik. Luar biasa ya, ini punya saudara kok jahat sekali. Hanya karena mantel gitu loh, mantel bagus kok jadinya marah besar gitu lah. Nah, suatu hari Yakub bapaknya Yusuf ini dan ke-11, ya bapak dari ke-11 saudaranya ini menyuruh Yusuf si bungsu suruh mencari saudara-saudaranya yang sedang menjaga ternak. Jadi 11 saudaranya lagi di ladang menggembalakan domba, ternak-ternak mereka. Nah, Yusuf disuruh sama si Yakub. Coba cari dulu itu abang-abangmu itu, gitu kan. Terus dari jauh saudaranya udah melihat ada si Yusuf lagi jalan pakai mantel bagus yang diberi sama bapaknya. Dan dia lagi berjalan. Dan mereka mulai berencana untuk membunuh Yusuf. Tapi kakaknya yang bernama Ruben, kakak pertamanya si Ruben ini tidak mau membunuh Yusuf adik-adik. Dia masih ada rasa kasihnya. Terus dia menyarankan sama saudara-saudaranya, jangan dibunuh, buang aja ke sumur kering, terus kita tinggal, udah selesai lah, biarin aja, kata dia gitu. Nah sudah itu, mereka akhirnya si Yusuf masuk ya. Dari jauh udah datang nemuin kakaknya ya. Dan kakak-kakaknya sudah siap-siap untuk melakukan rencana jahat mereka. Lalu saudara-saudaranya melihat waktu mau melakukan rencana pembunuhan itu kan sama Ruben gak boleh ya. Terus saudara-saudaranya melihat ada beberapa pedagang dalam perjalanan mereka ke Mesir lewat tuh. Saudara-saudaranya memutuskan untuk menjual Yusuf aja kepada mereka. Ya, akhirnya si Yusuf dijual sama pedagang-pedagang yang lewat itu ya. Nah, Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang pria yang bernama Potifar. Ya, lalu Yusuf ini adalah seorang budak yang patuh. Udah patuh cakep ya, terus dan dia juga menarik. Ya, dia udah patuh, cakep, menarik gitu ya, ganteng lah gitu. Ya kasarnya mah ganteng gitulah. Dan itu mengalihkan perhatian dari istri Potifar yang beli dia jadi budak. Nah, Potifar punya istrinya genit. Dia suka sama si Yusuf. Dan dia mencoba menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Itu gak boleh ya. Nah, Yusuf menolak untuk berbuat dosa. Dan dia gak mau gitu kan. Waktu diajak sama si istri Potifar berbuat dosa, enggak. Dan dia tidak bisa menghina Tuhan dengan perbuatan dosa. Nah, istri Potifarnya sangat marah. Kamu. Dia marah ya sama si Yusuf ya.
Istri Potifar sangat marah sehingga dia berbohong tentang Yusuf kepada suaminya Potifar ya. Lalu dia dituduh dan memfitnah ya, memfitnah si Yusuf ya. Akhirnya si Yusuf dipenjara deh. Gara-gara si istri Potifar itu. Si Potifar itu kan mau ngajak berbuat dosa. Terus Yusuf nggak mau. Karena nggak mau, dia difitnah ke suaminya. Lalu suaminya marah. Akhirnya si Yusuf ditangkap dan masuklah ke penjara. Jadi Yusuf masuk ke penjara saat itu. Tapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan karena dia tidak suka berbuat dosa. Tuhan punya rencana besar untuk siapa? Untuk Yusuf tentunya, karena dia setia sama Tuhan. Adik-adik juga harus setia sama Tuhan ya. Lalu Tuhan punya rencana besar untuk si Yusuf ya. Nah, ketika dia berada di penjara di Mesir, dia memiliki reputasi yang baik adik-adik. Sebagai apa? Sebagai orang yang bijaksana ya. Dia menjadi seorang laki-laki yang bijaksana. Dan karena menceritakan arti mimpi orang-orang, dia tuh punya kemampuan untuk mengartikan mimpi. Nah, suatu hari Fir'aun penguasa Mesir mengalami mimpi buruk dan membuat dia tuh bingung. Kemudian salah seorang hamba Fir'aun teringat bahwa Yusuf dikenal suka menafsirkan mimpi. Nah, akhirnya Yusuf dibawa dari penjara ketemu sama Fir'aun. Fir'aun menceritakan sama Yusuf ya semua mimpinya yang aneh dan menakutkan itu. Yusuf tahu persis adik-adik apa arti mimpi dari Fir'aun itu. Dan dia, Yusuf, dengan hati-hati menjelaskan artinya kepada Fir'aun. Yusuf tidak hanya memberitahu Fir'aun apa arti mimpinya itu, tetapi dia juga memberitahu apa yang harus dilakukan. Ya, nih mimpinya begini. Bapak Fir'aun kan dia raja Fir'aun. Mimpi raja ini artinya. Terus raja harus lakukan ini supaya nanti mimpinya nggak kejadian. Jadi dia kasih solusi jalan keluar ya. Jadi dia kasih tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tanah itu ya, tanah di Mesir itu akan mengalami kelaparan dalam 7 tahun. Ya. Si Yusuf tuh bilang, tempat ini akan mengalami 7 tahun kelaparan. Dan mereka perlu menyimpan makanan untuk disiapkan. Ya. Jadi semua hasil yang dihasilkan itu harus ditimbun di lumbung untuk persediaan 7 tahun kelaparan. Siapa yang buat? Yusuf. Hebat kan? Fir'aun terkesan. Dan dia menghormati Yusuf. Nah, bahkan setelah itu Raja Fir'aun menjadikan Yusuf sebagai penguasa kedua setelah Fir'aun ya, atas seluruh Mesir. Meskipun dia telah ditolak oleh keluarganya. Ya, dia sampai dibuang dan dibiarkan mati. Tapi akhirnya Tuhan punya rencana lain sampai dia dijual, jadi budak, di penjara, ketemu Fir'aun ya. Dan dia telah bangkit dengan kuasa dan kebesaran karena Tuhan menyertai Yusuf ya. Kemudian ketika Yusuf sedang memberikan makanan kepada orang-orang ya, karena kelaparan itu sudah mulai melanda di tanah Mesir gitu. Nah, saudara-saudaranya datang sama dia ya, dan dia meminta bantuan sama Yusuf. Dia sekarang memerintah salah satu negara terbesar di dunia ya, Yusuf itu.
Dia jadi penguasa kedua dari rajanya. Dan Yusuf tidak dendam adik-adik sama keluarganya, sama kakak-kakaknya, sama abangnya itu enggak dendam, enggak boleh dendam. Karena dendam akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Dia tidak dendam sama keluarganya, tapi malah keluarganya diajaknya untuk tinggal di Mesir. Meskipun hal-hal tampak buruk bagi Yusuf, Tuhan mengubahnya menjadi baik. Karena dia taat sama Tuhan, sayang sama Tuhan. Dia tidak mau membuat hati Tuhan sedih. Makanya dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Walaupun rasanya sakit. Kan dia harus diapa dulu? Harus dijual dulu ya ke saudagar-saudagar kaya itu. Terus dia difitnah. Lalu dia masuk penjara. Ketemu dengan Raja Firaun. Akhirnya apa yang Tuhan kasih itu membuahkan hasil. Dia bisa menafsirkan mimpi raja. Akhirnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir yang dipakai menjadi penguasa. Akhirnya keluarganya berkumpul kembali dengan dia. Ayahnya dan kakak-kakaknya yang dulu jahat sama dia. Tapi dia tidak mau membalas kejahatan kakak-kakaknya. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengerti bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan gak pernah bohong adik-adik. Kalau kita janji suka bohong ya. Ya nanti ya udah janji ya swear tekewer-kewer. Udah waktunya enggak. Nah itu kan manusia. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak pernah ingkar tapi ditepati. Dan itu terjadi pada Yusuf ya. Tuhan sudah berjanji sama Yusuf melalui mimpinya itu bahwa ke-11 tadi bintang sujud sama dia, ke-11 ikat gandum itu sujud sama dia, ternyata terjadi ya. Semua kakak-kakaknya jadi ya menjadi orang-orang yang ada di dalam kekuasaannya dia. Ya sama ayahnya. Akhirnya dia bersama keluarganya hidup bersama-sama di Mesir ya. Makanya adik-adik harus percaya sama Tuhan. Dan bagaimanapun kita harus selalu percaya dan perlu percaya melakukan apa yang benar di mata Tuhan ya. Jadi jangan berbuat yang enggak-enggak adik-adik. Harus sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan bilang ikuti. Jangan nanti banyak alasan. Jangan ya, lakukan dengan senang hati. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih akan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengajar kami supaya kami percaya pada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang percaya sama Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dan kami yakin dan percaya kami akan mendapatkan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Kalau kami melakukan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tapi Tuhan menuntun setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Yuk adik-adik angkat tanganmu. Kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan memberkati keluar masukmu dan apa saja yang engkau kerjakan dan kau lakukan Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Semua adik-adik yang percaya dan diberkati kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.